Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tema itu mungkin kalimatnya sering dan ringan rasanya kalau dibaca. Sejak beberapa hari sebelum hari ini hadir bersama panjenengan, tema itu selalu menyertai kemana saya pergi. Bukan kepikiran, tapi itulah memang isi hati. Saat ungkapan kalimat itu keluar dari lisan, baik itu kita yang menjadi tempat daripada tema itu, atau kita yang mengeluarkan kalimat tema itu dari lisan, aku ingin seperti atau menjadi ayah dan ibu. Kalau ingin seperti, mungkin suatu saat saya jenengan yang sudah menikah ya akan menjadi ayah dan ibu. Pada saat orang menikah sudah harus disiapkan, bukan sekedar siap menjadi pasangan suami istri, tapi harus siap untuk suatu saat dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi seorang ayah dan ibu. Tetapi tema ini bisa jadi tidak ke situ. Aku ingin seperti ayah dan ibu, bukan aku menjadi ayah ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, emak bapak, ayah ibu, ayah bunda, abi umi, hari ini saya sudah menjadi ayah dan ibu. Alhamdulillah pagi ini cucu penjenengan sudah lahir. Saya berarti sudah menjadi ayah dan ibu. Ungkapan seseorang yang sudah melewati masa, dia masuk ke dunia perjalanan hidup rumah tangga, dia menyatakan saya hari ini sudah menjadi ayah dan ibu. Tapi kalimat ini enggak. Kalimat ini menjadi jawaban yang menimbulkan sebuah pertanyaan, atau pertanyaan yang kadang-kadang tidak butuh jawaban. Gimana aku menjadi atau aku ingin seperti ayah dan ibu? Berarti saat saya sudah menjadi ayah bagi kita yang laki-laki, saat kita sudah menjadi ibu bagi yang perempuan, maka saat itu kita sudah mulai apa? Diperhatikan, diawasi, dicermati, sekaligus menjadi figur percontohan. Bagaimana ayahku? Bagaimana ibuku? Yang saya penjenengan mulai sejak dinobatkan menjadi ayah dan ibu sampai nanti kita dipanggil menghadap kembali kepada Allah, di setiap harinya kita terus belajar. Hadirin sekalian, kalimat ini menunjukkan adanya sebuah ketentuan dalam perjalanan hidup kita, bahwa keteladanan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, satu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah
percontohan, menjadi sebuah tauladan yang sering kita kenal dengan qad kanat lakum uswatun hasanatun dan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak sekedar menjadi sebuah tagline, tidak sekedar menjadi sebuah ungkapan uswatun hasanah, bahkan itu dijadikan sebagai sebuah nama orang, nama tempat, nama sesuatu yang kita berharap itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tapi ini adalah sebuah patokan dalam hidup, bahwa apapun yang harus kita lakukan ternyata kita harus melihat, memandang, mencermati, memahami. Kalau sudah sempurna, baru kemudian mana yang bisa kita tiru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ibadah, penentu ibadah yang lain, ibadah yang paling utama, yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat, bahasanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita tidak dikasih seberkas perangkat, kita tidak diberikan tulisan-tulisan konsep, kita tidak dikasihkan berbagai macam alat untuk kita pelajari, enggak. Tapi kita disuruh melihat, memandang, mencermati, memahami, lantas kemudian kita lakukan peniruan. Dalam bahasa interaksi sosial, kita manusia diciptakan untuk selalu bisa imitasi, boten metasi, Pak. Imitasi ini ku sanes metasi. Alhamdulillah nih, masya gak apik. Yang penting delokane kaya asli, meskipun napa niku Bu? Napa niku? Napa niku? Tas napa dompet? Oh gelang. Gelang enten sing metasi. Bapak masih gak larang, sing penting tek wadoan delokane asli. Senajan kadang-kadang kita berusaha secara tampilan saat dilihat orang terlihat wah. Sik delok niku tase koyoke branded. Ngaten Bu nggih. Barang dicedhek-cedhek ana cedono. Iyalah. Tibake ternyata bahasa interaksi sosial kita, imitasi itu adalah melakukan peniruan, niru. Apa yang memungkinkan kita pandang, kita cermati, kita yakini sebagai sebuah sesuatu yang menarik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memiliki nilai tinggi, kemudian kita ingin untuk mendapatkan itu, untuk melakukan itu, untuk berpose seperti itu, bergaya seperti itu. Itulah yang kemudian dalam bahasa kehidupan manusia kita sudah dikasih contoh. Saya penjenengan sudah dikasihkan sebagai pedoman untuk bertauladan. Yang itu kita kembalikan pada saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan sholat, wis bahasane delengen nawasono tiruan. Ya opo takbire, gimana rukuknya, gimana sujudnya. Bahkan suatu saat bacaan itu nanti, bahkan bacaan bisa jadi tidak menjadi ketentuan syarat sempurna dan diterima, tapi gerakan tidak boleh kemudian keliru. La sholata liman lam yutimma ruku'ahu wa sujudahu, atau lam yukimma sulbahu fir ruku'i was sujudi. Posisi rukuk dan sujud harus
tulang punggungnya ini lurus sempurna, itu tidak perlu bacaan. Bacaan kalau tidak bisa, subhanallah, selesai. Tetapi kalau gerakan, dilihat dari memandang, dilihat dari kemudian mengawasi, mencermati, oh ternyata seperti ini, dan itu sangat memungkinkan dan mudah untuk ditiru. Pada saat Nabi SAW mengajarkan ibadah toharo, wudhu misalnya, sahabat Utsman ibnu Affan setelah melakukan semuanya, di akhir daripada pelaksanaannya, hakadha ro'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddo. Saudara-saudara sekalian, ya seperti ini tadi. Saya melihat, saya mencermati, saya memperhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wudhu. Diberikan garis bawah terakhir setelah melaksanakan, ya seperti ini tadi wudhunya Nabi. Tidak hanya itu, bukan ucapan, bukan sekedar ucapan. Kalau doa seandainya kita tidak hafal, kita lafalkan dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita mengerti, itu pun tidak salah. Tapi ketika praktek kaifiyah pelaksanaan ibadah kemudian tidak sesuai, maka itu tidak akan menjadi diterima. Sampai-sampai qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, banyak amal ibadah dalam Islam ini kemudian diambil dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kembali kemudian kita masukkan ke dalam bahasan kita tadi itu. Bagaimana kalau seandainya saat kita sudah menjadi ayah, saat kita sudah menjadi ibu, kemudian ada yang mencermati, ada yang mengawasi, ada yang memperhatikan. Saya sebagai seorang anak laki, saya sebagai seorang lelaki, saya harus punya figur, dan dia adalah ayah saya. Bagaimana saya menjadi seorang perempuan yang kemudian dalam kesehariannya dilihat, dipandang, diawasi, ternyata yang sering terlihat itu adalah sang ibu. Bapak Ibu sekalian, tapi kata-kata ini belum tentu gampang kita dapatkan. Nduk, sampai nek gede kok kepingin koyok sopo. Anak-anak swalun jawabnya pripun, Bu? Anak-anak perempuan swalun jawabnya pripun? Koyok ibuke napa koyok sing ning TV? Sing ning TV apa sing ning TikTok? Niku lho Mak, kula kepingin koyok sing ning TikTok lho Mak. Oh, nek TikTok ben sore liwat dek kene nduk. Napa? Kata-kata itu nggak gampang. Kenapa? Bisa jadi kata itu berbalik kemudian, yang karena ada sesuatu antara yang melihat dengan yang dilihat, yang mencermati dengan yang dicermati, perilaku, perbuatan, ucapan, kesehariannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Berdasarkan apa? Berdasarkan referensi, berdasarkan pergaulan, berdasarkan informasi-informasi, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang selama ini diakses, ternyata kok nggak cocok. Maka tidak akan mungkin keluar aku ingin seperti ibu, aku ingin menjadi seperti ibuku, atau aku ingin menjadi seperti ayahku. Sepindah malih kulo panjenengan ndak gampang mendapatkan ini. Tapi ini adalah realita kehidupan kita. Nek kulo jenengan boten jadi yang dicontoh, lah terus kepada siapa mereka akan mencontoh? Kalau dulu kemudian Islam ini tidak memberikan figur tauladan yang terbaik, kita pasti akan mengambil tauladan-tauladan yang lain. Karena sudah diberikan batas, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Diberikan syarat, siapapun yang yarjullah,
wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, itu syaratnya akan bisa menjadikan Nabi SAW apapun dalam kehidupan akan diberikan ruang untuk menjadi contoh dan tauladan. Termasuk kula jenengan ngeten iki. Ahad pagi kinten-kinten eco ngaji napa eco budal rekreasi, Bu? Bubuk. Oh. Nggih monggo nang bubuk mriku. Nggih ta? Ngeten iki lho. Ahad-ahad prei nyambut gawe. Enak budal ngaji napa rekreasi? Ngaji dulu mari ngono rekreasi. Sing eco niku sing saged dilakoni diluk napa suwe? Suwe ngajine napa suwe rekreasine? Non. Ngajine suwe. Rekreasine dilut. Ngaji sampai jam gangsal sore napa rekreasine sing mulai jam 09.00 bengi? Non. Enak ngaji. Wow, enak ngaji nggih. Mantun jam pinten? Dilungkas mon mantun. No. Sak jam niku wis lungguh ngetan ngulon miring nganan niwa ndunuk ndegek. Sing boten nangsal sendenan balak-balik sembojong sila. Kula boten mandengi ben gak ngerasa. Kaya gegere wis linu didunuk-dunukno ambek nyekeli dengkul sluku bathok. Sawangane ngoten cek gak ketara, sik enom kok kemeng. Tapi kenyataannya memang begitu. Kita tidak bisa suatu saat menjadi figur ingin tampil sempurna. Nyon sewu kadang-kadang nggak bisa. Ingin tampil sempurna boleh, tapi untuk menjadi sempurna saat kita tampil tidak mungkin. Nyon sewu. Alhamdulillah qadarullah niki kula berangkat paket lengkap ibu Esa anake. Bisa jadi yang saya sampaikan belum tentu masuk. Aku ingin menjadi seperti ayah. Napa? Ayah nggak pernah di rumah. Nate saya ngalit niku. Ayah kok ngaji terus. Ngapunten Ustaz, kula walak-walik padahal yo aku yo gak ngaji terus lho. Lah nek ngaji terus isu sampai bengi-bengi sampai isu. Yo apa cara? Tapi ungkapan mereka ternyata apa? Ingin bersama, hanya bermain bola. Pengennya ayahnya itu sama-sama. Kenapa nggak mungkin ngajak ibunya? Nggak, ibu apa itu nyekeli balik dok mboten iso. Tapi karena itu kemudian terungkap rasa, terungkap kata. Ternyata pada saat saya membutuhkan ayah tidak ada di sampingku. Aku ingin bersama ayah, ternyata ayah sibuk dengan kegiatannya. Lebih memperhatikan teman koleganya, lebih memperhatikan dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ayah saat aku butuh kepada dia hanya sekedar untuk main. Ternyata tidak ada kesempatan. Luka hati ini yang kemudian tidak akan bisa menghadirkan sebuah protes keras, akan menuntut ayahnya, tidak mungkin. Ibu selalu kemudian membesarkan hati, tenang nak, sebentar lagi ayah pulang. Sampai kula ayah datang bawa oleh-oleh. Itu sebuah kata kreasi bahwa ketika ayah datang jangan sampai tangan kosong. Ketika membawa oleh-oleh yang sebenarnya menghibur sejenak saat mereka butuh kita untuk bermain bersama, ternyata disambut bawa oleh-oleh. Makanya kadang-kadang kula panjenengan lunga
mangan enak ndek ngono bareng mulai nggawa apa Pak? Gak nggawa apa-apa. Padahal nyun sewu Pak, nek ibu-ibu niku digawani, mbok gawanane opo saweneng. Nggih Bu nggih. Sing banter didik ta Bu? Digawani. Tapi nyun sewu nek gawanine niku ternyata tidak dari hati, masih sing dikepingini, ditolak. Karena buah tangan itu tidak sekedar lahir dari tangan, tapi muncul daripada hati. Oh, bojo kula niku senengane digawakno gedang godhog. Tapi pun noncekan nih. Niki mboten bojo kula niki kok niki contoh lho Bu, kok mor-mor digawani gedang godhog. Niki contoh. Wah, akhirnya enten tiyang dodol gedang godhog digawakne. Bahasa yang di rumah. Masya Allah, bojoku kok ngerti senenganku. Padahal aku mau yoga njaluk. Mboten sehati Bu. Goncengan metakol ngeten yo, situk kepingin pecel, situk kepingin rawon yo. Sarapan golek nang numpak sepeda motor. Lho ya, kok nang pecel? Lah, sampean kepingin apa? Aku kepingin rawon. Lho kok gak ngomong? Sehati mboten? Mboten, gak iso. Suami istri tidak bisa sehati. Ngomong nek kepingin rawon. Lah aku mau tak pikir aku kepingin pecel, sampean yo kepingin pecel. Ya apa enggak diomong? Masih awake ditemplekno ya gak menyatu. Gitu. Nek gak diomongno. Sik. Iku lho, warunge dodol rawon pecel. Tibake ana pecele ana rawon. Gak usah tukaran. Alhamdulillah. Mbak, alhamdulillah Pak pun telas. Kadang-kadang begitu. Empun cocok, empun saling memahami, saling memaafkan tadi yang tidak sehati tadi itu. Tapi ternyata kenyataannya pun telas. Rawone sami. Ternyata pinggir enten wis Bu iku wae wis Bapak timbangane masuk angin soto. Dugi ngriya pengen pecel, sing digonceng pengen rawon, akhire kenyataane soto. Ngapunten Pak, niki wau enten jalan sehat. Sotone karek balungan tok. Kadang-kadang begitu. Makanya nyun sewu, pada saat kita menjadi ayah, suatu saat ngapunten bapak-bapak, sibuk boleh. Kenapa? Karena kesibukan itu bagian daripada ibadah kita. Kita tidak ingin sebagai kepala rumah tangga membiarkan anak dan istri kita hidup dalam keadaan kekurangan. Walaupun dulu kita hidup dalam kekurangan, hari ini kita bertekad ojo sampai anak bojoku kurang koyok zamanku biyen. Bahasa ngoten. Mangkane kadang-kadang numpak sepeda motor udan-udan. Ya, mantele wombo tapi gegere bolong. Soalnya balak-balik digawe balak-balik suwek gulune akhirnya tutup ngono. Gitu, tutup enggen nggih teles kabeh wong mantelan tapi bolong. Ngoten niku mantuk nyambut gawe. Aduh Bu, aku masuk angin. Kinten-kinten tiang balung bendo ibu-ibu tak gekno wedang apa? Barekan. Kinten-kinten sing barekan apa tak gawekno wedang. Gitu. Kadang-kadang ngoten. Inilah yang kemudian kita kembalikan. Loh, sama suami sama istri ngapunten kula jenengan nggih sami. Kita jadi suami Pak, ibu jadi istri. Itu kadang-kadang pergaulan kita ternyata kadang-kadang pada saat dilihat oleh anak pengaruh saestu pengaruh. Makanya suatu ketika kita sebagai seorang ayah harus minta maaf kepada anak-anak. Maaf nak, tidak banyak waktu yang bisa ayah Bapak berikan, tapi mudah-mudahan setiap doa mustajabah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sampai tak tungak nih bahasa nih ngoten.
Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini menjadi figur tauladan kepada anak kita, tapi anak melihatnya tidak ada sama sekali yang ditiru. Kenapa? Karena bisa jadi karena referensi, karena pergaulan, karena pengaruh dari luar. Kenapa? Karena kebersamaan ini jarang kemudian terjadi. Makanya kadang-kadang kulon jangan ngapunten Bu, ngapunten. Nek kulon jenengan rekreasi, budal dewe napa budal bareng? Rekreasi budal dewe napa budal bareng? Kadang-kadang ibu-ibu rekreasi, ibu-ibu dalu gak usah ngajak bapak-bapak, gak penak. Nek ngajak bapak-bapak iku kate mlaku rono diseneni aja rono kadoan. Kate rene nggawa apa gak usah nggawa apa-apa, kok duwe entek. Bapak-bapak nggih ngoten, nek lunga mbak ibuke aja ngajak bojo. Ngomongnya gak iso los. Padahal pada saat kita mengagendakan kegiatan dalam hal supaya dalam pikiran hati kita itu, bahasa kita ambil fresh misalnya, kita tidak mungkin meninggalkan orang yang tercinta kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, salah satu jamaah mendapatkan rezeki berangkat umroh. Allahumma ponate dere pengajian keluarga sakinah matur ngoten nggih mara salah setunggal keluarga angsal hadiah umroh dereng nate. Muga-muga 2025 Allahumma kan ngoten sih nggih tuku nduki punding kan tuku budal dhewe ta budal lho kan ngoten sing penting ditungakne riyen. Ngapunten angsal hadiah umroh Bu, jenengan bidal kiambek napa sak keluarga? Bidal umroh kiambek napa sak keluarga Bu? Sak keluarga. Sak keluarga. Rodok diadokno. Pak, nek angsal hadiah umroh bidal kiambek napa sak keluarga? Sak keluarga. Kepingin nek kapan kula panjenengan mendapatkan nikmat karunia, mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, tidak mungkin kita bersendirian, tidak mungkin kita tidak bersama-sama, tidak mungkin. Makanya kadang-kadang kita siapkan gimana caranya nanti pada saat kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala untuk wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, tempat kita nanti dinobatkan di surga Allah Ta'ala, kita tidak bisa menyatakan sendirian. Makanya nek pun budal umroh sak keluarga, nek pun budal rekreasi nggih sak keluarga, nek budal ngaji anake dijak mboten Bu? Bapake nderek, putune katut, mantune ayo nduk budal jakan bojomu sak anakmu ndek kono oleh sarapan lumayan duweke wotoh isuk iki. Angsal mboten budal niat krana sarapan? Duh, angsal mboten? Lho buktine kathah kok sing niate budal krana sarapan niku. Gitu. Tapi dielekne, diingatkan budal nek krana sarapan, angsal sarapan mboten? Angsal mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilahum a'malum fiha. Sinten ning uripe niku kepingin amrih, kepingin angsal hadiah yang berupa perbendaharaan dunia, Allah akan kasih wa hum fiha la yubkhasun, tidak akan sedikit pun dikurangi. Tapi naudzubillah ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka tidak dapat apa-apa bekal untuk kehidupan selanjutnya. Makanya balik-balik pada saat ada kata-kata kita menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang ibu, atau kita punya ayah ibu, akankah ayah dan ibu kita ini atau kita menjadi seorang ayah dan ibu ini benar-benar bisa menjadi contoh yang mungkin tidak semuanya. Mungkin tidak semuanya karena kita bukan manusia yang sempurna, tapi harus ada salah satu di antara perilaku, sifat dan perbuatan kita yang menjadi contoh. Lih, sampean seneng kali bapak seneng. Apa sih sampean seneng itu kok bapak? Bapak niku mangane kathah. Oh. Pokoknya nek diparingi maem pinten ae bapak niku mesti telas. Oh, berarti dari sisi itu dia melihat bukan
mendapatkan apa persepsi anggapan nilai bahwa bapakku doyan lumayan nih nggih, tapi ada sisi-sisi nasihat. Nak, nek kapan pean maem jangan sampai ada sisa sedikit pun dari lisan seorang ibu koyok bapak pean, koyok ayah, koyok abi ini. Dikei sak mangkok yo resik, dikei rong piring yo resik. Mangkane nek ngekei ojo akeh-akeh, masih sak wakul yo. Bukan kemudian negatifnya yang kita ungkapkan, tapi nilai positifnya. Pean delok. Nek maem iku gak kakean ngomong. Yo gak merono-merono, titik, tapi habis. Itu nak yang kemudian menjadi kebaikan ayah, abi atau bapak ini. Pun sampai kemudian sang ibu terhadap profil ayahnya diungkapkan keburukannya. Yang ngono iku bapakmu koyok. Mboten kula mik ya mboten guru. Ngapunten. Kadang-kadang lisan ini pun ngomong buruk itu berat. Jangan sampai kemudian kata-kata buruk ini kemudian terluapkan sebagai bukti kejengkelan hati kepada seorang. Nopo malih niki ayah napa ibu. Ketika marah kepada anak mungkin marah, nggih, tapi jangan membawa nama. Ayo nang sapa nang tangi, gugane angel koyok bapakmu. Ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak terasa bahwa mungkin suatu saat bersuami istri berumah tangga enten jengkel niku nggih pun lumrah. Nggih ta, Bu? Ibu-ibu nanti jengkel kali bapake? Sering napa jarang? Jarang napa gelek? Coba nek nyun sewu ibu-ibu jengkel gitu, mangkel kali bojone. Muga-muga wong iku mule napa mboten mule? Muga-muga wong iku mule napa mboten mule? Nek mule liwat lawang ngarep napa lawang buri? Kadang-kadang nek kadung jengkel ngoten gitu, Pak. Bapak jengkel kepada istrinya pada saat itu sedang pegang uang belanja. Kinten-kinten ndang dikekne napa diselempetne dhilik, Pak? Ngen, nek jengkel ambek bojone, lah iya wong kate budal kerja gak disiapne wedang, gak disiap barang nek wis wayahe bayaran muakas. Kinten-kinten nek pun kadung jengkel dikekne napa diselempetne sik, Pak? Mboten jawab, beda ambek ibu-ibu. Gue mboten jawab tapi hoo. Bahasane kan ngoten, kadang-kadang ngoten. Gitu. Karena ini biasa. Ini biasa, mungkin biasa, tapi jangan sampai itu menjadi referensi kemudian keluar terus menerus kepada yang meniru kita. Yang ngono lho makmu iku. Wayahe duit saupan ae. Murang-muring diuncali gebokan duit yang guyung. Itu kan kalimat-kalimat yang buruk, senajan ya nggih ngoten lho. Gitu, sampai enten sing gawe konten murang-muring suami istri gitu. Barang walike bantal ono 200.000. Hilang nih. Ini artinya apa? Ini kehidupan. Tapi jangan sampai kemudian yang negatif-negatif itu kemudian kita ungkapkan, mangkel, marah, jengkel kita enggak. Tapi bukan itu yang akan kita munculkan jadi tauladan. Nah, Abi sekarang belum pulang. Abi masih kerja. Abi masih berjuang ini untuk kita. Abi hari ini mungkin kehujanan, lihat awannya begitu gelap, itu daerahnya tempatnya Abi. Ayo kita doakan, mudah-mudahan Abi selamat sampai rumah. Bahasanya begitu. Itu nek nyun sewu kula jenengan sampaikan, kula ya kesel Pak nggih, kau wesel kaudanan ya. Teng ngarep adem teng mburi anget. Niku jenenge napa? Ndek dodo adem ndek mburi anget niku jenenge napa? Masuk angin apa asam lambung? Kadang-kadang kan ngoten. Gitu. Akhirnya mantu dilihat, ayo nak. Tase Abi, sandal sepatunya Abi di pendet. Bahasanya, tapi kadang-kadang ini itu
kita dapatkan hanya di sinetron. Assalamualaikum Abi, Masya Allah Umi kangen Abi, tiba sinetron. Gimana Abi di tempat kerja? Alhamdulillah Umi, hasilnya luar biasa. Tiba teng kamera sing mriki sudah sutradara ngeten. Kehidupan asli, kehidupan alami nyata ndak begitu. Tunggale ngapunten niki kathah para guru termasuk Ustaz nggih. Nek wayahe ketemu ning wali murid, Masya Allah, bagaimana Ustadz, Ustadzah anak saya, Masya Allah Pak, putra jenengan luar biasa begini malah gitu. Bagaimana Ustadzah? Alhamdulillah, alhamdulillah positif. Barang ditangleti bojone, Bu anak endi golek ono dewe, mbuh dolen nang ndi aku garap rapot. Kadang-kadang begitu. Nah ini hiasan, tapi jangan sampai hal-hal yang negatif kemudian kita munculkan, kita ungkapkan, bahkan kita garis bawahi, terungkap dalam kata-kata, itu adalah ayahmu, itu adalah ibumu, ya ngono iku makmu, ya ngono iku bapakmu. Enggak. Tapi bagaimana kemudian ketika ada hal-hal yang buruk, ibaratnya napa biyen zaman mikul dhuwur mendem jero, sing apik-apik niku dipikul, ditampakkan, bahkan di atas pundak mendekati posisi kepala, pikul. Tapi mendem jero kalau bisa di bawah telapak kaki kita, kita pendam, kita injek supaya tidak ada bekas gundukan bahwa di dalamnya itu ada tertimbun keburukan-keburukan. Aku ingin seperti ayah. Ya apa yang mau kita jadikan sebagai tauladan tiruan dari kita seorang ayah untuk anak laki-laki kita, atau minimal anak perempuan kita yang saat dia ingin berpasangan, maka ciri yang dia cari adalah seperti ayahnya. Atau suatu saat anak laki-laki mencari figur pendamping, dia akan pasti banyak referensi. Saya ingin memiliki istri seperti ibu. Napa Mas kok kepingin kaya ibu? Ibu niku pinter masak. Bengi-bengi ibu luwe digawekne. Isuk Bu sarapan digawekne. Barang pados estri duwe depot mak mane enak, barang pun nikah Dek aku gaekno koyok sing ndek depot, sepuntene Mas iku ana sing masak dhewe. Lah sampean gak iso masak belas. Oh napa langsung dipisah Pak? Ndak, ya wis Dek nek ngono tak kulakno bumbu ae. Wong saiki bumbu iku ya dadi kathik golek godhong salam wis ana salame, kathik sere wis ana serene, karek cemplung tambahi brambang, tambahi bawang, rasane enak. Nyun sewu, enaknya niku di lidah apa di mata Bu? Kula mboten nanglet Bapak, masakan yang disajikan kepada lelaki itu enaknya itu di mata apa di lidah? Halo? Sajian masakan yang disuguhkan kepada lelaki itu enak di mata apa enak di lidah? Lawang di lidah Pak. Saya kasih hari ini Bu, enaknya itu di mata, mboten di lidah. Berarti nopo? Sing masak terserah sinten mawon, ning sing nyuguhne niku kudu bojone, wajahe kudu niku rasane makme ku suwe napa malih ditunggoni ngarepe napa pinggire Bu? Ngarepe napa pinggire? Awas niki. Nunggoni bojone maem ngarepe napa pinggire? Ngarepe. Mriku maem mriki guyang-guyu. Enak nggih Mas. Itu kalau kelihatan anak
anak laki-laki, umikku banget. Tidak terucap, tidak terkata-katakan dalam tulisan, tapi itu masuk dalam memori. Tapi nek ibu nyogoh niku ambek kilo ulang mangan, ojo dintekno gak dadi setan. Iki oleh-oleh pengajian. Nyon sewu. Enak, lezat di lisan, tapi pandangan yang menjadi dominasi orang laki-laki nggak bisa. Sambat teng koncone, lah iya cak, isuk dikai sarapan. Nek daerah pesisir Lamongan enak, wong manyung dikotok. Isuk aku mau manyun metotok. Gak enak plas. Kate mangan niku dipetotoki. Tak dintekno iku ya. Anoten, Pak. Pandangan. Wis, yo gak tak entekno aku sambatan wetengku gak enak. Akhire yo ning warung biru pojok ngono. Monggo Pak, winara. Enten rawon, enten rames, enten soto. Pinara karek duding-duding tok. Masakane yo rada kasinen, tapi sing anget nopo adem, kopi nopo teh campur jahe. Niki enten ramuan terbaru loh Pak. Masya Allah. Lah kadang-kadang saya jenengan menganggap itu bukan apa-apa, tapi justru itu adalah sesuatu banget. Saat kita melakukannya ternyata lewat anak kita atau mereka ada di sekeliling, ternyata itu jadi figur. Dan tidak akan mungkin kita pungkiri kalau seandainya itu nanti menjadi putri kita menyatakan, saya ingin seperti ibu karena hati ayah telah tertaklukkan oleh ibu. Bukan karena ucapannya, bukan karena wajahnya, bukan karena wajahnya, bukan sekali-kali karena wajahnya yang hari ini banyak orang memasang wajah tipuan. Bener mboten Mbak? Wajah tipuan mboten Mbak? Betul. Didelok wayu putih, lah kok drijine? Walah mbak mesisan mbok, oh nek mutihno iku ojo wajahe tok, sak driji-drijine ngono lho. Gitu. Barang mantun ngoten cedhak drijine katok putih, lah kok poloke parekan gak ditutup pisan. Gitu Pak. Nek driji saged dibuka mboten? Nek polok, ngertos polok Pak iki? Kemiren. Nah nek kemirene katok mbeludus ngoten kira-kira ditutup mboten? Hati-hati. Nah kadang-kadang begitu dilihatnya oke, dalam pandangan orang laki-laki, oh dia menarik. Sebentar, menarik itu dari mana? Gitu. Makanya suatu saat anak akan melihat kenapa ayah memilih ibu. Kenapa ayah memilih ibu? Oh ternyata ada sifat-sifat yang baik. Makanya anak lanang kadang-kadang tidak jauh pilihannya dari ibunya. Kita ingin tampil menjadi orang yang sempurna di depan anak-anak kita, nggak mungkin. Atau kita menganggap orang tua kita sebagai anak, mereka adalah sempurna, tidak mungkin. Tapi minimal ada beberapa sifat dan perilaku yang baik, sebagaimana Nabi SAW disebutkan, ana basyarun mislukum, ana basyarun, saya ini manusia. Kalau manusia berarti pasti punya keliru, punya salah. Jangan dicontoh salahnya, jangan ditiru kekeliruannya, tapi ambil yang terbaik. Uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, itu yang kita jadikan harapan. Makanya saya jenengan dalam kegiatan yang bersama keluarga ini tidak ringan kalimat ini. Suatu saat saya jenengan akan tanya, mohon maaf, sampean kalau nanti besar ingin seperti apa? Aku ingin seperti ayah. Kalau aku ingin seperti ayah, kalau aku ingin seperti abi, kalau aku ingin seperti bapak, kadang-kadang anggapan kita dengan anggapan mereka bisa jadi tidak sama. Kenapa kok kepingin seperti ayah?
ayah itu duitnya banyak. Coba kalau sudah seperti itu, berarti yang selama ini dilihat oleh anak apa Pak? Duit. Dan pasti anak akan tanya, Bapak, ayah, abi, duitnya banyak enggak? Enggak akan tanya, enggak akan tanya. Tapi setiap kali minta, kemudian anak ini kadang-kadang dimarahi. Mari dikai, kayak apa? Jaluk ibu yang ngono, jaluk bapak. Ternyata dia tidak mendapatkan itu. Tapi beda ketika kemudian apa yang mereka butuhkan kita berikan, tapi tidak semua yang mereka minta kita kasih, tapi sesering mungkin kita titipi. Nah, kalau laki-laki pengen budal Jumatan nggih, bapak titip ya, bapak titip. Pengen sekolah nggih, tak sangoni, engko pengen golek kanca sing dina iku gak disangoni bapake, sampean tukokno nggih. Nggih. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini kebaikan-kebaikan yang mungkin. Bahkan suatu saat, mohon maaf, pada saat kita makan bersama di tempat makan, bila perlu kita kasih tauladan, kita yang punya uang, kita bisa bayari, tapi jangan. Karena selama mereka jadi anak kita, kebiasaannya begini. Nggih mboten, Bu? Bu, nyuwun arto. Bu, minta sangu dan lain sebagainya. Sampai kuliah pun kadang-kadang masih begitu. Ini segera kita imbangi. Makan kita bersama, kasih uangnya ke anak kita, bayar no. Supaya ada mindset, supaya ada kebiasaan, ayah ibu masih di sana, keluarga masih di sana, saya yang bayar. Niki beberapa kali pun kalau lakoni ngapunten, mboten teng anak tapi teng orang lain, beberapa kali, suatu saat dalam kondisi tertentu, kemudian mboten duit kula mawon. Oh, berarti selama ini saya menerapkan ojo, meskipun ini uang saya, meskipun ini saya yang bayari, tapi kalau itu kemudian dari tangannya dia, beda. Suatu saat kok aku njaluk ono terus, senajan itu hanya ya es degan, senajan itu hanya bubur seruntul, tapi ketika dia sama dengan hari ini, kalau saya jenengan jadi orang tua dan mertua, kadang-kadang mantu kita ingin bangga di hadapan kita. Ngapunten bapak, ibu, monggo dijak, ya, maem teng pundi ngaten. Suatu saat ngapunten, dijak warung rawon malih napa pecel, Bu? Napa soto? Nek rawon pecel soto kan ngaten nah. Dijak teng warung soto, tibake lah kok mangkoke cowili. Pripun Pak? Oh se Pak, alhamdulillah. Jenengan tambah malih mboten Pak? Wis le, sak mangkok wis cukup, mong bapak wis sepuh ngene. Padahal nawani bapak nyenggol bojone, ana pira sangune? Ana agahe tambahan. Kadang-kadang begitu. Walaupun sebagai orang tua kita tahu, kita jangan merasa bahwa itu wis gak usah wis bapak wis anu wareg, enggak. Ayo. Biarkan mereka menunjukkan kebanggaan sebagai menantu perempuan, sebagai menantu laki-laki, kita diajak enggak apa-apa. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Nak, sampean ajak, sampean traktir bapak ambek emak niki. Wis muga-muga rezekine tambah manfaat, tambah urip sampean barokah. Bahasanya begitu. Gitu. Senajan ayo cerita. Pun diceritakno Pak ambek tanggane. Dijak mantu wis kadung luwe lah kok dijak soto sing soto pangkoke cilik, daginge suwir-suwir pisan. Sak sendok iki luwih entek. Karek segone tok ambek dodone banjir. Itu kalimat-kalimat buruk. Lah bagaimana keburukan ini bisa menjadi contoh? Andai kan nyun sewu kita ngatakan itu kepada tetangga kita, kepada orang lain, di depan itu ada anak kita, kira-kira menangkapnya itu baik apa buruk? Buruk. Maka ini yang kemudian saya jenengan hati-hati dengan untaian kata doa. Saya jenengan tidak boleh lepas. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba wa arinal batila warzuqna jinabah. Minim doa itu mengantarkan kita. Yang buruk, andaikan itu menempel dalam diri kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak bisa memisahkan dari keburukan, maka keburukan kita tidak akan dicontoh.
Kalau memang itu baik walaupun sederhana, mudah-mudahan kebaikan ini menjadi contoh. Maka kata-kata aku ingin menjadi ayah dan ibu, menjadi seorang laki-laki, baik itu sebagai anak, jangan kemudian semua dipersalahkan kalau ayah kita, kalau bapak abi kita ternyata tidak baik. Tapi kalau ada kebaikan, walaupun buruknya itu tidak sedikit, kita ibaratkan dengan sebuah syair, kesalahan orang itu bagaikan bintang-bintang di langit. Saat dia melihat bintang tidak karuan jumlahnya, ada yang terlihat agak besar, ada yang terlihat kecil, tapi kemudian gemerlapnya itu tidak pernah henti. Andai kita melihat ke langit, mesti cahaya kesalahan itu terlihat sama sekali, tidak pernah bisa hilang. Bahkan kita menutup mata pun seolah-olah kerlipan bintang itu masih terlihat, padahal kita menutup mata. Begitulah salah orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi kita ibaratkan kebaikannya mungkin hanya satu, dan itu bagaikan matahari. Kebaikannya mungkin tidak banyak, tapi bagaikan matahari. Apa maksudnya? Saat matahari sudah terbit, walau tidak terlihat, seperti pagi ini, matahari sudah terbit, jam pinten? Jam pinten? Awas lho kudu apa nih ku? Gitu. Kapan terbitnya matahari? Nek pas terbit matahari pun sampai tangi subuh pas terbitnya matahari. Niku jenenge mboten subuh tapi subha. Subuh ning waktu duha. Tangi jam pira Mas? Alhamdulillah jam gangsal seprapat. Ya entek wisan Mas. Wong subuhne saiki jam 4 kurang ya. Gitu. Pada saat matahari sudah terbit, sudah waktunya, walau terhalang oleh awan yang tebal sekalipun, ngapunten, bintangnya kelihatan? Tidak kelihatan. Jadikan kebaikan orang yang terdekat kita itu seperti matahari. Saat sudah mulai terbit nampak, walaupun tidak terlihat, tapi kesalahan-kesalahan yang berjuta-juta bagaikan bintang tidak akan terlihat kembali. Cara itulah yang kemudian baik kita sebagai seorang anak melihat ayah ibu kita, atau kita sebagai ayah ibu terhadap anak kita, kita jadikan sebagai apapun yang menjadi kebaikan kita, menjadi tauladan yang akan ditiru, sehingga ungkapan kata aku ingin seperti ibu, aku ingin seperti ayah itu keluar dari lisan anak-anak kita, sehingga kita pun merasa bahwa kebersamaan kita di dunia ini tidak boleh berhenti dan hanya cukup saat ini saja. Akan tetapi walaupun kita sudah melewati dinding pemisah, yakni barzakh, yakni kematian, kita tetap akan diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali di sisi Allah di dalam surga abadi selamanya. Hadirin sekalian, barangkali kalimat singkat itu yang menghiasi suasana pengajian keluarga sakinah pagi hari ini. Kembali lagi, mudah-mudahan saya, jenengan, dan kita semua sebagai seorang ayah, mudah-mudahan Allah tutup berbagai kesalahan, keburukan, dan sifat-sifat buruk kita. Mudah-mudahan sebagai seorang ibu, apabila ada kesalahan, baik itu di lisan, tangan, maupun tindak perbuatan, mudah-mudahan Allah tutup semua, tidak terlihat di depan anak-anak kita. Mudah-mudahan yang tersimpan di hati sekalipun berupa persangkaan buruk, berupa anggapan-anggapan negatif, berupa keyakinan-keyakinan yang membinasakan, mudah-mudahan Allah lenyapkan, Allah musnahkan. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dijadikan hati yang bersyukur, hati yang mengantarkan lisan untuk senantiasa berzikir, dan mudah-mudahan seluruh pekerjaan dan amal soleh kita menjadi amalan yang diterima. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solehah. Barangkali hari ini mereka tidak menunjukkan kecerdasan, kepandaian dalam satu bidang,
tapi cukup membuat hati kita tenang karena mereka selalu mengerjakan sholat di awal waktu. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah bahkan jauh dari pandangan mata kita. Mereka bermunajat kepada Allah untuk mendoakan kita, orang tuanya yang hari ini masih tetap berjuang untuk kebaikan mereka. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami hati yang tenang, hati yang tentram, walau kehidupan kami berada dalam kondisi kesulitan, walaupun kehidupan kami berada dalam rangkaian uji dan cobaan. Berikan ketenangan kepada kami, berikan istiqomah dalam kami beribadah, dan mudah-mudahan amal soleh yang pernah kami laksanakan apapun menjadi amal soleh yang bisa kami istiqomahkan. Wahai Allah, Ya Rahman Ya Rahim, jadikan majelis ini menjadi majelis yang mengikatkan hati kami sebagai suami dan istri, sebagai ayah, ibu, dan anak-anak kami, bahkan sebagai eyang dan cucu-cucu kami. Ya Allah, majelis ini adalah majelis yang kami berharap mendatangkan ilmu yang manfaat dan berkah, ilmu yang gampang untuk kami laksanakan dan gampang untuk kami tularkan kepada yang lain. Hai Allah, jadikan majelis ini menjadi kesempatan bagi kami untuk selalu rindu bermajelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi taman-taman yang akan menjadi tempat tinggal kami di surga Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang selalu khilaf, kami yang selalu membawa nafsu dan emosi, mohon dikendalikan ya Allah. Mohon kami diberi perangkat kekuatan kesabaran untuk mengendalikan hawa nafsu kami ya, sehingga tidak satu saat pada saatnya kami terkuasai oleh nafsu, kami berbuat yang melampaui batas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berkah, yang Engkau ridho, walaupun amal kami tidak sebesar yang kami harapkan. Ya Allah, sebagai seorang ibu, kami banyak salah kepada anak kami. Banyak anak kami yang tidak punya waktu dengan kami. Banyak anak kami yang tidak terpantau dengan perhatian kami ya Allah. Banyak kehidupan kami yang kami lakukan di luar dan jauh dari mereka ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami mohon kepada Engkau, beri kami kekuatan untuk menebus kekurangan itu. Beri kami kemampuan untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami tidak akan pernah hidup lama. Kami di dunia hanya singkat, tapi jadikan kehidupan kami bersama keluarga, anak cucu kami nanti akan bisa berlanjut selamanya di sisi Engkau ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mutabbiru tabbir, ya musahhilu sahil sahil alaina kul asir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an alam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu kalimat yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.